Assalamualaikum hai semua, kembali bersama Melimai Cooking TV. Hari ini saya bikin ketupat buat buka puasa, lebarannya belum tapi udah makan ketupat aja ya. Iya kan bikinnya gampang, hemat gas cuma digodok 5 menit juga jadi dan hasilnya bisa dilihat sendiri, bagus, kenyal, gak keras, gak lembek, gak lengket, pokoknya resep ini recommended banget buat yang mau bikin ketupat tapi pengen hemat gas. Oke kalau gitu biar gak pakai lama kita simak aja ya tutorialnya. Tonton sampai selesai ya biar dapat infonya lengkap dan enggak gagal paham. Siapkan 500 gram beras yang udah dicuci bersih. Saya bikin ketupatnya sedikit aja. Jadi kalau bikin 500 gram dapat 12 cangkang, kalau kalian mau bikin 1 kilo beras bisa dapat 24 cangkang ya, itu pun tergantung besar kecilnya cangkang. Kalau yang saya bikin ini cangkang ukuran sedang ya. Nah berasnya ini mau saya rendam dulu dengan kapur sirih. Jadi ini saya kasih 800 sampai 1 liter air ya, lalu tambahkan 1 sendok makan kapur sirih yang udah dicairkan dan diendapkan. Setelah dikasih air kapur sirih lalu diamkan selama 1, 2 atau 3 jam. Kalau udah direndam air kapur sirih lalu ditiriskan ya, kalau saya berasnya dicuci lagi 1 kali bilasan. Nah ini udah dibuang airnya ya, kalau udah tiris bisa langsung dimasukkan ke dalam cangkang ketupatnya. Ini dia cangkangnya saya beli 10.000 per 10 buahnya, jadi harga satuannya cuma 1.000. Harga nawar, kalau harga aslinya 15.000, ya gak apa-apa nawar ya yang penting gak maksa dan si emangnya ikhlas juga. Cara masukin berasnya buka dulu penutup yang ini, kayak gini nih bukanya. Lalu tinggal masukin aja berasnya pakai sendok kecil. Untuk takaran berasnya bisa setengah atau maksimal 3/4-nya isi cangkang ya. Setelah diisi beras lalu tutup lagi dan bisa disimpul talinya kayak gini, tapi gak diikat juga gak apa-apa sih. Nah udah beres ya diisi ketupatnya. Lanjutkan isi yang lainnya sampai berasnya habis. Setelah mengisi semua cangkang ketupat lalu sekarang kita rebus dengan air mendidih. Jadi wajib pakai air yang benar-benar mendidih ya apinya pakai api besar. Direbusnya cukup 5 menit aja yang penting ketupatnya terendam air rebusan. Sebab kalau gak terendam ketupatnya nanti matang sebagian dan bisa lama juga matangnya. Oke ini cukup ya semua ketupatnya udah terendam lalu tutup dan biarkan direbus selama 5 menit aja. Kalau udah 5 menit lalu matikan api kompornya. Dan jangan buka tutup pancinya sampai minimal 30 menit, 1 jam juga boleh. Ini saya diamkannya sampai 40 menitan ya. Sekarang kita cek. Ternyata airnya masih banyak. Kalau airnya susut bisa ditambahin air lagi sebelum direbus kedua kalinya. Tapi untuk informasi aja, sebenarnya kalau ketupatnya sedikit dan direbus 5 menit lalu didiamkan sampai dingin, itu udah bisa matang menyeluruh. Dan yang saya bikin ini juga udah matang cuma sekali rebus aja. Tapi saya mau rebus 2 kali ya biar ketupatnya awet gak cepat basi. Untuk rebusan keduanya juga cukup 5 menit aja dihitung sejak airnya mendidih. Dan kalau udah 5 menit lalu matikan lagi api kompornya dan sama kayak proses pertama, tutupnya jangan dibuka lalu diamkan sampai lebih dingin. Baru bisa diangkat dan digantung. Jadi cara menyimpan ketupat yang benar sebelum airnya tiris itu ya digantung mams. Jangan biarkan ketupat yang masih berair langsung disimpan di wadah nanti cepat basi. Jadi wajib digantung sampai airnya kering. Ini ikatannya lepas waktu direbus, jadi saya ambil satu-satu ya, mau diikat lagi. Alhamdulillah ketupatnya udah jadi. Mau saya tiriskan sampai benar-benar kering airnya. Setelah itu baru bisa dikonsumsi. Untuk penyimpanan kalau mau awet lama bisa ditaruh di chiller ya. Ini ketupatnya lus-mulus, padat, dan tampilannya sangat bagus. Cocok ya resep ini buat bikin ketupat lebaran.
Kalau bisa dibikin sebentar ngapain juga bikinnya dilama-lamain ya mams. Oke sekarang kita cek hasilnya apakah sebagus tampilannya. Jadi ini saya bukannya masih fresh ya bukan dari kulkas. Kita lihat isinya kayak apa. Wah hasilnya bagus nih mams, ketupatnya padat dan matang sempurna, gak keras, gak lembek, kenyalnya juga dapat, mudah dibelah dan dipotong-potongnya. Berarti bikin ketupat dengan merebus 10 menit aja udah bisa bikin ketupatnya sesempurna ini. Kita cek yang lainnya siapa tahu beda hasilnya ya. Ternyata sama bagus ya. Ketupatnya tetap padat dan matang sempurna. Makan ketupat ini enaknya dengan opor ditambah rendang dan sambal goreng kentang ati ampela. Tapi karena saya baru bikin opor pepaya muda, jadi makan ketupatnya sekarang pakai opor pepaya aja. Resep opor pepayanya next episode saya upload ya. Opornya ini gurih banget karena saya menambahkan tetelan daging sapi, jadi pastinya lezato mantuletto. Oke deh mam sekian dulu ya resep dan tutorial hari ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum semuanya sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya.